Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Syaputri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tesis saya dengan judul Pengaruh Kinerja Lingkungan Sosial dan Tata Kelola atau LST terhadap pengambilan risiko perusahaan ASEAN 5, peran moderasi investor institusional, dengan dosen pembimbing Ibu Zuni Baroka SE MKOM PhD CA. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah bahwa pengambilan risiko perusahaan ini mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menghadapi ketidakpastian dan potensi kerugian dengan memanfaatkan kekuatan keuangan, kapabilitas manajerial, dan juga daya saing pasar. Negara-negara ASEAN yang menjadi sampel dalam penelitian ini itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan semakin menekankan faktor LST atau ESG dalam beberapa tahun terakhir. Lalu ciri nuansa budaya di banyak negara ASEAN itu seringkali mengutamakan kolektivisme, harmoni, dan juga penghindaran resiko dalam praktik bisnis mereka. Hal ini menjadikan konteks ASEAN ini penting dan juga menarik karena adanya perpaduan kehati-hatian dan juga opportunism, di mana umumnya mereka menggunakan strategi yang didorong oleh konsensus dibandingkan pengambilan risiko yang agresif. Penelitian terdahulu yang menguji hubungan antara ESG dan pengambilan risiko perusahaan umumnya itu lebih banyak difokuskan pada ekonomi negara maju daripada ekonomi negara berkembang, dan juga umumnya merupakan studi satu negara sehingga analisis regional ini relatif terabaikan. Lalu pertanyaan penelitiannya adalah apakah kinerja LST ini berpengaruh terhadap pengambilan risiko perusahaan ASEAN 5, dan juga apakah investor institusional memoderasi pengaruh kinerja LST terhadap pengambilan risiko perusahaan di ASEAN 5. Lalu penelitian ini menggunakan stakeholder theory dan juga agency theory untuk membangun hubungan antara ESG, investor institusional, dan juga pengambilan risiko perusahaan. Stakeholder theory atau teori pemangku kepentingan ini menyatakan bahwa perusahaan itu harus menyeimbangkan semua kepentingan berbagai stakeholder dan memaksimalkan manfaat untuk semua pihak, di mana kerangka LST atau ESG ini dapat menyeimbangkan kembali alokasi sumber daya perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik itu yang berinvestasi ataupun yang tidak berinvestasi, sehingga ini berpotensi mempengaruhi pengambilan risiko perusahaan. LST ini merupakan perwujudan pengelolaan pemangku kepentingan mencakup identifikasi area ataupun proyek yang dapat menjadi titik temu untuk memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan. Namun dalam upaya untuk memenuhi seluruh kepentingan ini ada potensi konflik of interest di mana setiap kelompok stakeholder ini memiliki tujuan dan juga ekspektasi yang berbeda. Sehingga hal ini menciptakan dilema bagi perusahaan yang berusaha untuk menyeimbangkan komitmen ESG-nya mereka dengan tujuan lainnya seperti pengambilan risiko, pembelian investasi yang pada akhirnya akan membatasi kemampuan perusahaan untuk mengambil risiko. Lalu LST yang identik dengan fokus pada nilai jangka panjang ini berkemungkinan untuk menghindari investasi berisiko tinggi yang bertentangan dengan prinsip dan komitmen ESG-nya mereka, serta menerapkan strategi yang lebih berhati-hati, sehingga penelitian ini pada hipotesis satu berasumsi bahwa kinerja LST ini akan berpengaruh negatif terhadap pengambilan risiko perusahaan. Lalu untuk urgency teori ini bahwa investor institusional ini merupakan salah satu kategori pemilik utama di pasar saham global, di mana para investor institusional menyoroti pentingnya regulasi dalam mendorong integrasi LST ke dalam strategi investasi manajer aset. Hadirnya investor institusional ini mengurangi asimetri informasi melalui pemantauan profesional mereka dan juga kemampuan profesional mereka sebagai investor sehingga dapat memitigasi konflik keagenan. Nah, ketika berkurangnya masalah keagenan dan juga asimetri informasi, ini akan meningkatkan transparansi dengan hadirnya investor institusional sehingga pengungkapan LST ini menjadi kurang berperan dalam mengurangi resiko. Lalu, penyelarasan nilai jangka panjang oleh investor institusional dan juga keberanian untuk mengambil risiko oleh perusahaan lebih tinggi karena hadirnya investor institusional ini membuat LST ini menjadi kurang menonjol untuk mengurangi risiko perusahaan, sehingga hipotesis 2 ini berasumsi bahwa investor institusional ini memperlemah hubungan negatif antara kinerja LST dan juga pengambilan risiko perusahaan. Lalu penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data dari ASEAN 5, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga Filipina, di mana negara-negara ini adalah negara pertama yang
awalnya membentuk ASEAN dan memberikan kontribusi terbesar bagi PDB di ASEAN sehingga menjadi representatif di kawasan ini. Lalu penelitian ini berjumlah sampelnya itu 990 firm year observasi dengan periode 2018 sampai 2022 dan pengambilan risiko diukur hingga tahun 2024. Lalu purposive sampling ini mengecualikan perusahaan keuangan dan juga missing data. Lalu untuk sumber data itu dari Refinitiv Icon untuk data ESG dan juga data keuangan, untuk Bloomberg data kepemilikan institusional, dan juga World Bank untuk data tingkat negara seperti GDP. Lalu penelitian ini nanti akan menguji panel regression untuk firms fixed efeknya, efek moderasinya, dan juga uji robustness. Untuk pengukuran variabel, variabel dependen dalam penelitian ini pengambilan risiko perusahaan ini diukur dengan berbasis akuntansi dan juga berbasis pasar, di mana pengambilan risiko berbasis akuntansi ini itu adalah volatilitas laba atau earnings volatility yang merupakan standar deviasi dari ROA yang telah disesuaikan dengan rata-rata industrinya yang dihitung selama 3 tahun berturut-turut overlapping dari T hingga T plus 2. Lalu ada return volatility untuk pengukuran pengambilan risiko berbasis pasar, yakni merupakan standar deviasi return saham bulanan selama 2 tahun dari T hingga T plus 1, di mana laba yang lebih volatil ini mencerminkan ketidakpastian yang lebih besar terkait arus kas masuk di masa depan. Kondisi ini umumnya merupakan konsekuensi dari keputusan manajerial yang agresif dan juga lebih berorientasi pada risiko. Oleh karena itu, semakin volatil labanya atau semakin besar volatilitas laba, maka semakin besar pengambilan risiko perusahaan. Lalu untuk variabel volatilitas return ini mencerminkan risiko keputusan investasi. Lalu untuk variabel independennya itu adalah LST atau ESG, yakni merupakan skor ESG dari Refinitiv Icon dengan skor 0 terendah sampai 100 yang tertinggi. Lalu variabel moderasi adalah kepemilikan institusional meliputi bank, perusahaan perwalian, reksadana, dana pensiun, dan juga perusahaan asuransi. Lalu menyertakan berbagai variabel kontrol tingkat perusahaan dan juga tingkat negara. Lalu memasukkan juga variabel COVID untuk mengendalikan efek pandemi. Lalu dilakukan juga uji asumsi klasik, uji normalitas, heterokedastisitas, uji multikolonialitas, dan juga autokorelasi. Lalu setelah melakukan berbagai uji asumsi klasik, penelitian ini menggunakan OLS dengan fixed effect yang telah robust untuk regresi atau menguji hubungan antara ESG, investor institusional, dan juga pengambilan risiko. Di mana untuk hasil analisis pengambilan risiko berbasis akuntansi atau volatilitas laba, ini menunjukkan bahwa ESG berpengaruh negatif terhadap volatilitas laba pada model 1, dan juga ketika diinteraksikan antara investor institusional dengan ESG, itu koefisien menjadi positif, yang berarti bahwa kehadiran investor institusional ini memperlemah hubungan negatif antara ESG dan juga pengambilan risiko perusahaan. Ini konsisten dengan penelitian Harjoto Laksmana, Du and Nizam Azman, Du et al. Dan Bu et al. Bahwa kinerja LST ini memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap volatilitas laba. Lalu untuk regresi pengambilan risiko yang berbasis pasar atau return volatility itu juga menunjukkan hasil yang sama pada model 3, bahwa kinerja LAC ini berpengaruh negatif terhadap pengambilan risiko perusahaan atau return volatility dalam hal ini, yang konsisten juga pada penelitian Sakil, Beloskar dan Rao, dan juga Zanato et al. Bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara ESG dan juga volatilitas return saham. Lalu ketika diinteraksikan pada model 4 antara institutional investor dengan LST, itu juga menunjukkan koefisien yang negatif, bahwa kehadiran investor institusional ini memperlemah hubungan antara LST dan juga pengambilan risiko perusahaan. Alokasi sumber daya yang lebih baik dengan hadirnya ESG ini mengurangi pengambilan risiko yang berlebihan maupun penghindaran risiko yang berlebihan. Lalu komitmen LSC ini memungkinkan perusahaan untuk menghindari proyek jangka pendek yang berpotensi merusak lingkungan atau bertentangan dengan komitmen ESG mereka, sehingga menurunkan kecenderungan untuk terlibat dalam proyek pengambilan risiko yang lebih agresif atau inferior. Lalu untuk memperkuat analisis hasil, penelitian ini juga menyertakan analisis subsampel antara kepemilikan institusional tinggi dan kepemilikan institusional yang rendah. Untuk pengukuran berbasis akuntansi dan juga berbasis pasar ini menunjukkan hasil yang sama, bahwa
pengaruh negatif dari LST terhadap pengambilan risiko perusahaan ini lebih menonjol pada kepemilikan institusional yang rendah karena ketika kepemilikan institusional rendah ini pemantauan atau pengawasan dari investor ini menjadi lebih lemah sehingga pengungkapan LST ini menjadi penting untuk sebagai sumber transparansi sehingga lebih berperan dalam mengurangi pengambilan risiko perusahaan. Sementara ketika kepemilikan institusionalnya tinggi ini pemantauan sudah kuat sehingga peran ELC ini menjadi kurang penting. Lalu konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya bahwa efek negatif dari LST terhadap pengambilan risiko perusahaan ini memang lebih kuat pada perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang lebih rendah. Lalu penelitian ini menggunakan robustness test dengan mengganti proksi pengambilan risiko menggunakan net leverage atau tingkat utang bersih dan hasil menunjukkan konsisten bahwa LST berpengaruh negatif terhadap pengambilan risiko. Lalu kesimpulan penelitian ini adalah bahwa kinerja LST ini mengurangi tingkat pengambilan risiko pada perusahaan di ASEAN 5. Lalu kinerja LST menurunkan pengambilan risiko perusahaan di ASEAN 5 dan berfungsi sebagai mekanisme tata kelola alternatif yang penting ketika kepemilikan institusional ini rendah. Lalu memberikan wawasan penting mengenai trade-off antara pertumbuhan berkelanjutan atau komitmen ESG dan perilaku pengambilan risiko perusahaan di pasar negara berkembang. Lalu investor institusional ini memperlemah hubungan negatif antara LST dan juga pengambilan risiko perusahaan. Lalu untuk limitasi penelitian ini adalah bahwa studi ini hanya mengkaji LST atau kinerja LST ini secara agregat, bukan menganalisis per pilar. Hal ini mempertimbangkan skor agregat LST ini memiliki ketersediaan dan juga konsistensi data yang lebih baik dibanding per pilar untuk antar negara. Lalu memang penelitian ini berfokus untuk melihat efek kinerja keberlanjutan secara menyeluruh. Mungkin penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menganalisis pengaruh masing-masing pilar terhadap pengambilan risiko perusahaan. Lalu untuk volatilitas diukur dalam jangka waktu 3 tahun yang mungkin membatasi kemampuannya untuk menangkap fluktuasi jangka panjang dalam pengambilan risiko perusahaan. Ini disebabkan karena di mana data LST memang di ASEAN itu tersedia secara lengkap itu baru mulai tahun 2018 ke atas. Nah, konteks ASEAN 5 yang khas dalam penelitian ini itu mungkin tidak dapat digeneralisasi di kawasan yang lain dengan tata kelola yang berbeda. Kontribusi dan implikasi penelitian ini adalah pada literatur memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara kinerja LST dan juga pengambilan risiko perusahaan yang menawarkan perspektif baru dengan mengintegrasikan teori pemangku kepentingan atau stakeholder teori dan juga agensi teori untuk mengkonfirmasi pengaruh LST dan juga peran investor institusional. Lalu ini juga menyoroti dampak investasi berkelanjutan terhadap perilaku pengambilan risiko perusahaan secara regional. Lalu LST ini sebagai alat manajemen risiko bagi perusahaan di negara berkembang, di mana berdasarkan data dari OECD 2023, kehadiran investor institusional memang relatif kecil di ASEAN dengan kepemilikan mereka hanya 9% dari total kapitalisasi pasar pada akhir tahun 2021. Di mana lemahnya pemantauan institusional ini membuat LST menjadi krusial dalam mengurangi pengambilan risiko perusahaan. Nah, temuan dari ASEAN ini sebagai ekonomi berkembang yang penting menawarkan implikasi yang lebih luas bagi investor dan juga regulator yang ingin memahami dampak ekonomi LST di ASEAN. Mungkin sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.